Salam sang debaters, berani bertanya, berani ditanya. Jangan kerja kau hanya bertanya terus. Kawan-kawan, siang hari ini saya membuka sebuah video dan di situ ada sebuah tantangan. Maka saya bersedia menerima tantangan tersebut dan saya sudah tahu apa risikonya. Sekarang kita lihat dulu apa tantangan tersebut yang dilontarkan CMC. Dan saya berharap HMC mempertanggungjawabkan tantangannya. Ya, kita dengar dulu. Ternyata sendiri batu itu adalah istilah yang sangat sering dipakai di kekristenan ya. Kita mulai dari zaman dulu ya, atau Katolik atau apapun itu ya, yang menyembah. Lebih spesifik ke batu ya. Iya, mereka malah menggunakan batu, pahatan batu sebagai medianya ya. Walaupun itu sebagai media terserah lah. Oh itu taruh di depan disembah ya. Jadi apa beda dengan Ka'bah gitu kan? Terus yang kedua ya, kalau Ka'bah itu masih boleh diinjak, ya bisa diinjak-injak. Bagaimana dengan patung Yesus? Ada yang berani injak nggak? Ya, dulu pernah juga ada yang bilang gitu kan, kalau nggak kita tes yuk, Ka'bah saya injak, patung Yesus berani nggak kamu injak? Nah, kawan-kawan, dengar tantangan CMC apa? Dia berani menginjak Ka'bah, maka saya berani menginjak patung Yesus. Ya. Dan tantangan ini saya terima dan kita videokan secara live. Ya. Kalau si HMC benar-benar berani dan kelompok-kelompok Ujlimnya itu, dia bilang kan Oten, kita bilang mereka Ujlim. Itu saya cetuskan tahun 2009. Ujlim ya. Karena otaknya separoh dan begoders itu istilah zaman sekarang. Kalau dulu Ujlim ya. Saya terima tantangan itu dan segera realisasikan secepatnya. Ya. Saya ingin lihat kamu menginjak-injak Ka'bah, apalagi pas naik haji. Kalau kamu bilang ketika mencuci selubungnya itu berbeda, atau memasang selubungnya itu berbeda, itu bukan disengaja. Maksudnya bukan untuk tantangan, tetapi memang untuk pembersihan. Ya, ini kita dua pas orang naik haji, kau injak-injak Ka'bah itu panjat kau ke atas, aku pas orang gereja aku pijak patung Yesus. Ayo, saya siap. Kita akan melihat mana yang betul-betul menyembah yang seperti dia tantangkan itu. Dia nantang loh, bukan aku. Saya siap. Ya kawan-kawannya, siap. Dan juga saya pernah mengatakan, saya beli nanti patung Yesus, saya injak-injak, tidak masalah. Tapi dia berani enggak? Jangan dibilangnya, oh ada gambar di sajadah, gambar Ka'bah kami injak. Bukan itu. Ya kawan-kawannya bukan. Dia bilang Ka'bahnya. Saya ingin lihat sehebat apa dia menerima tantangan itu. Saya terima ya. Kemudian kawan-kawan, inilah kelompok-kelompok orang yang tidak paham tentang kekristenan tapi sok bicara Kristen. Kita lihat dulu dari awal apa yang dibilang daripada si HMC-nya. Sebentar ya. Makanya saya heran ketika dia Kristen, saya percaya dia ini Kristen KTP yang hanya ingin mencari keuntungan. Tapi sayang keuntungan tidak dia peroleh sehingga dia marah-marah, sehingga dia meninggalkan Yesus dan ikut ajaran setan-setan sesuai 1 Timotius 4 ayat 1 ya, dan ikut dia roh-roh penyesat. Andai kata dia mungkin dapat kesempatan yang layak di dalam kekristenan itu, atau dia dapat harta benda atau duniawi, saya percaya dia akan tetap di sana. Kita lihat dulu betapa begodersnya orang ini. Jadi harus ngikut dari atas, kalau atasnya salah maka sampai ke bawah akan salah. Kelebihan dari sistem itu adalah komandonya jelas. Ya, komandonya jelas, tidak ada rantai yang terputus. Cuman yang kelemahannya ya itu, kalau ada satu yang sesat maka yang lain akan ikut tersesat. Ya, ini seperti orang yang kita anggap gerbong kereta api lah. Kalau dari pusatnya salah maka yang sampai ujung-ujungnya akan tersesat juga. Ya, jadi di sini saya jelas. Yesus itu mereka sebut sebagai batu penjuru. Oke, kita terima dulu statementnya batu penjuru. Ya, Petrus batu karang. Oke, kita sebut Petrus batu karang. Tapi ternyata Paulus itu adalah batu sandungan. Dan juga ini kita akan lihat ya klaim-klaim dari teman-teman sebelah ya, seperti MKC, Tamparagi yang selalu mengatakan umat Muslim itu penyembah batu. Ya, UTI juga sama. UTI selalu mengatakan, oh kalian nyembah batu gitu kan. Hampir semua kristolog dan pendebat Kristen sering menggunakan statement yang dikeluarkan oleh M. Kucluk ini. Ya, ini berasal dari M. Kucluk dan itu lanjut gitu. Ya, jadi mereka melakukan serangan-serangan, fitnahan-fitnahan yang berdasarkan dari data si Kucluk.
gitu ya. Kita udah jelaskan gitu apa fungsinya Ka'bah. Ya sama seperti kita menghormati bendera Indonesia. Apakah yang kita hormati ya? Apakah yang kita hormati itu benderanya? Ya, bendera yang cuman kain itu, atau yang kita hormati adalah negara kita. Kalau kita bicara mereka menyembah, Nah, kawan-kawan, lihatlah betapa Uclim yang satu ini betapa begodersnya. Dia mengatakan bahwa Rasul Paulus batu sandungan. Saya nggak ngerti dari mana dia mengambil itu menjadi batu sandungan ya. Mungkin batu sandungan bagi mereka, ya betul, ya, karena mereka itu karena benci sekali sama Rasul Paulus. Saya nggak ngerti apa sebabnya mereka ini benci sekali sama Rasul Paulus. Rasul Paulus tidak pernah sekalipun menghina agama Islam. Rasul Paulus tidak pernah sekalipun menghina agama apapun. Oh, baru saya tahu kawan, mengapa mereka benci sekali kepada Rasul Paulus. Kalian mau tahu apa jawabnya? Tunggu sebentar. Aku bukakannya kawan-kawannya. Nah, jawabnya itu ini kawan. Nah, bahwa kita harus melihat ini sebentar kawannya. Aku tahu pantas mereka itu benci sekali sama Rasul Paulus ya. Oh, itu mungkin ya. Dan kalian boleh buktikan kebenaran firman Tuhan yang saya bilangkan ini. Apakah betul ini dasar mereka untuk membenci Rasul Paulus atau tidak? Mari kita buktikan sama-sama ya. Sederhana sekali kawan. Tunggu sabar. Dan kalian pasti akan tercengang-cengang. Pantasan baru saya tahu kawan. Ya. Ini dia ternyata. Sebentar. Dan memang saya lihat ya ini tidak ada yang lain ya kawan-kawan ya. Inilah alasannya. Oke, saya bukakan sekarang. Alasannya itu kalian sudah sering dengar ya kawan-kawan ya. Cuman mungkin belum jeli ya. Ini dia. Inilah alasannya mengapa mereka ini terlalu membencikan sekali Rasul Paulus. Timotius ini kan Paulus yang menuliskan kawan-kawan. Nah, di dalam Timotius ini bayangkan kawan, betapa garangnya Rasul Paulus mengatakan gini. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa waktu kemudian ada orang yang akan murtad. Nah, si HMC dia kan murtad. Lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Ini yang membuat orang ini menjadi benci kali sama Rasul Paulus kawan. Ya, baru tahu aku. Kenapa? Di situ Rasul Paulus mengatakan orang ini si HMC ini ikut ajaran setan-setan. Ya kan? Dan mengikuti roh penyesat. Padahal secara logika dia memiliki yang namanya Tuhan. Artinya Rasul Paulus mengatakan Tuhan dia setan kawan. Oh, pantasan mereka mengatakan benci sekali sama Rasul Paulus ya. Sampai dikatakan bahwa Rasul Paulus itu adalah batu sandungan. Baru saya tahu kawan, ini rupanya alasannya ya. Nah, kemudian kawan-kawan, mereka menjelaskan apa itu Yesus dikatakan batu penjuru, batu ini, batu segala macam batu dia bilang kan. Namanya juga dia waktu Kristen kawan, otaknya sedikit, dah ada kawan. Mukanya muka idiot, dan saya lihat muka aslinya ya. Jadi kawan-kawan ya begitulah ya, karena dia nggak tahu firman Tuhan itu dan dia waktu itu tidak dapat keuntungan di Kristen. Mungkin sekarang dia setelah mengikut setan-setan dia dapat keuntungan. Kayak tuyul-tuyul kan itu dapat untung dia dari situ mungkin ya. Setelah dia ikut setan-setan sesuai 1 Timotius 4 itu dia dapat keuntungan, maka dia bertugas untuk menghina-hina ajaran Kristen itu ya. Oh, pantas saya tahu. Nah, kemudian kawan-kawan dia mengatakan orang Kristen menyembah berhala lah segala macam lah ya. Apakah demikian kawan ya? Dia juga tidak mengerti kawan. Oke, kita coba bukainnya. Ulangan 20 kok salah ya. Bentar ya. Sorry. Ulangan 5. Jauh kali ke sana. Kita akan bahas dan dulu sudah pernah aku bahas ini dan kalau nggak salah sama si Zuma atau sama siapa ya yang mereka mental. Lihat
Dibuat di sini Ulangan 5 ayat 7. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Nah ya. Baru ini. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atas, atau yang ada di bumi bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah ya kepadanya. Ingat ya, itu masih ada kelanjutannya. Kalau dia bilang jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atas, atau yang ada di bumi bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, ini menjadi satu pelanggaran, maka dia harus siap-siap. Seluruh manusia di muka bumi ini berdosa. Kenapa berdosa? Loh, hal tergampang yang kita lihat, kita melihat ada simbol negara dan kita hormati, itu kan berupa burung Garuda, ya kan? Dan itu boleh kita katakan kalau definisinya itu jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Kan demikian. Maksudnya itu tidak berhenti sampai situ, ya. Karena ayat itu tidak terputus sampai situ aja, kawan. Lanjut lagi, kawan. Ya. Ayat 9, jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah yang cemburu. Nah, kita bahas satu-satu. Jangan sujud menyembah. Definisi sujud menyembah, apakah kalian tahu? Sebentar. Aku bukakan KBBI, biar dia tahu ya. Apakah orang Kristen menyembah, apa namanya itu? Sujud menyembah? Nah, ini. Kita lihat arti KBBI. Inilah kumpulan orang-orang begol, orang-orang goblok tapi sok-sok membahas ya. Ini. Kita lihat. Apa dibilang KBBI? Sujud artinya apa? Berlutut serta meletakkan dahi ke lantai. Nah, misalnya pada waktu salat, ya salat. Pernyataan terhormat kepada berlutut serta menundukkan kepala sampai ke tanah. Intinya semua sampai ke tanah. Itu KBBI, ya. Jadi kalau mereka menuduh orang Kristen sujud menyembah ke arah patung, tidak pernah orang Kristen sampai dahinya ini, kawan. Nah ini aku buatkan sampai dahinya begini, tidak pernah itu. Tidak pernah. Ya. Kalau mungkin ada patung, ya patung ada biasa aja. Berdoa depan patung ya berdoa biasa gini. Tidak ada sampai sujud dahi menyentuh ke tanah atau kepala menunduk sekali, tidak ada. Ya. Jadi dia sudah tidak mengerti lagi apa definisi yang dia ucapkan, kawannya. Jadi kita uji dari definisinya. Saya tidak mau menyimpulkan apakah dia sujud menyembah batu apa enggak. Saya enggak mau menyimpulkan. Saya ikut apa yang kata dia aja. Kemudian, atau beribadah kepadanya. Adakah orang Kristen beribadah kepada patung itu? Enggak ada, kawan. Apa buktinya? Oke, kalau ke gereja ada patung, orang berdoa karena patung ditaruh di depan. Maka orang harus menghadap ke pastornya, ya. Tidak mungkinlah main mantati. Sedangkan si Raja Daud aja bilang, aku masuk ke dalam baitmu. Dia masuk dan sujud ke arah baitmu. Artinya masuk, sujud ke arah bait. Tidak memantati bait. Paham ya? Demikian juga orang Kristen. Masuk ke dalam gereja. Berdoa ke arah depan. Kebetulan di situ ditaruh patung. Paham ya? Nah, sekarang apa buktinya kita beribadah? Ya. Kita pulang dari gereja. Ada patung itu kan di gereja misalnya menghadap ke sana. Ketika saya berdoa di rumah saya tak ada patung. Apakah saya mencari-cari kemana arah mana patung saya itu? Enggak. Enggak perlu, kawan. Karena Tuhan orang Kristen ada di mana-mana. Jadi bebas berdoa. Mau ke arah sana, ke arah sana, ke arah sana. Bebas. Nah, jadi tidak terpenuhi yang dinamakan sini beribadah kepadanya. Tetapi, andai kata orang Kristen ditaruh patungnya di arah timur misalnya timur. Dan kita di rumah tidak ada patung. Maka aku berdoa harus ke arah timur. Itu baru. Aku beribadah kepadanya. Kalau melenceng sedikit tidak bisa. Ya, itu beribadah. Oke? Dan misalnya nih, saya berdoa 3 kali sehari. Kan kalau orang Kristen berdoa kan mau makan misalnya, mau bangun tidur, mau berangkat kerja. Mau makan aku. Harus menghadap pula aku ke timur. Ya kan? Itu namanya beribadah. Dan ada waktu-waktu tertentu untuk menyembah patung Yesus itu. Tetapi orang Kristen kan tidak. Mau jam 1, mau jam 1:15, jam 1:05, jam 2, jam 3, jam 4, jam setiap hari, setiap jam pun kau berdoa, tidak ada masalah. Ya, sehingga itu tidak dinamakan beribadah kepada patung itu, harus menghadap kepada patung itu. Tidak, itu beribadah namanya.
Dan selanjutnya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu. Ingat ya. Jadi Tuhan yang kita sembah itu betul adalah yang pencemburu. Itulah sebabnya orang Kristen tidak mau mengangkat ajaran orang sana masuk ke dalam ajaran Kristen. Tetapi mereka bahkan mengaku-ngaku nabi mereka adalah nabi orang Kristen. Ya kan? Padahal sudah jelas Tuhannya sudah beda. Kalau orang Kristen tidak mau. Tidak mau, ya udah Tuhanmu, Tuhanmu, Tuhanku, Tuhanku, nabimu, nabimu, nabiku, nabiku. Itu hebatnya orang Kristen. Tidak mau menduakan Tuhannya. Tapi mereka sampai kiamat pun akan menduakan. Percayalah. Ya kawan-kawan, saya harap kalian mengerti apa yang saya maksudkan ini. Dan sampaikan tantangan saya kepada si HMC, saya bersedia. Dia menginjak-injak Ka'bah, saya menginjak-injak salib. Mau yang paling ekstrim, dia ketika orang berhaji menginjak Ka'bah, naik di atas. Aku ketika orang gereja menginjak patung. Silakan, saya siap sedia menghadapi itu. Oke, sekian dan terima kasih kawan-kawan. Sampai jumpa nanti malam ya. Salam sang debater. Jangan lupa intip-intip mari belajar isi Alkitab karena di sana saya akan mengajari Alkitab itu sejujur-jujurnya. Salam sang debater.